Aku Raffi, seorang mahasiswa tingkat akhir yang lagi sibuk-sibuknya mengejar deadline tugas akhir. Judul penelitianku memang terkesan aneh bagi sebagian orang. Mitos dan urban legend daerah Kalimantan yang menghilang dari ingatan warga. Awalnya aku memilih tema itu karena kupikir bakal menarik dan beda dari yang lain. Banyak mahasiswa ambil tema ekonomi, budaya, atau sejarah formal. Aku pengen sesuatu yang lebih hidup, lebih menyentuh sisi misterius masyarakat. Tapi aku nggak pernah nyangka kalau pilihanku ini bakal narik aku masuk ke sesuatu yang jujur sampai sekarang masih bikin aku susah tidur. Beberapa hari pertama di desa penelitian, semuanya berjalan normal. Aku keliling rumah warga, ngobrol santai, tanya-tanya soal cerita lama, dan kebanyakan dari mereka cukup terbuka. Mereka cerita tentang legenda hantu di sawah, makhluk penunggu pohon besar, suara-suara aneh di malam hari, hal-hal yang menurutku wajar di desa terpencil. Aku mencatat semuanya sambil sesekali bercanda dengan warga. Mereka baik, ramah, dan aku merasa diterima dengan sangat hangat. Tapi semuanya berubah sejak aku menemukan satu nama yang membuat suasana jadi dingin seketika. Sungai Hitam. Awalnya aku dengar nama itu dari anak kecil yang gak sengaja nyeletuk waktu aku lagi wawancara ibunya. Dia bilang, "Jangan dekat Sungai Hitam, Kak. Nanti diikutin." Ibunya langsung nutup mulut si anak dan tersenyum kikuk, seperti baru saja menyembunyikan sesuatu. Saat itu, aku belum berpikir aneh-aneh. Tapi setelah itu, nama Sungai Hitam mulai muncul seperti bayangan lewat. Gak ada yang mau bahas. Tapi aku bisa merasakan kalau semua orang sebenarnya tahu. Aku coba cari lokasi sungai itu lewat peta. Aneh, gak ada. Bahkan saat aku buka peta digital dan peta fisik milik kepala desa sekalipun, nama Sungai Hitam sama sekali tidak muncul. Bukan cuma hilang, tapi seperti memang tidak pernah ada. Padahal tiap daerah biasanya menamai semua aliran air, walaupun kecil. Rasa penasaranku muncul. Mitos yang hilang, nama yang disembunyikan penduduk. Kayaknya ini materi emas untuk tugas akhir. Jadi aku mulai bertanya lebih dalam. Reaksi penduduk benar-benar bikin aku bingung. Ada ibu-ibu yang langsung menunduk tanpa menjawab. Ada bapak-bapak yang pura-pura nggak dengar dan memalingkan wajah. Bahkan ada yang langsung pamit pulang tanpa alasan. Seolah-olah cuma menyebut namanya saja sudah bikin mereka ketakutan. Suatu sore, waktu matahari mulai turun dan udara mulai agak dingin, aku mampir ke warung kecil dekat jalan masuk hutan. Penjaganya seorang bapak tua berkulit coklat gelap dan rambut putih yang mulai tipis. Dari awal aku datang ke desa, dia salah satu yang terlihat paling santai. Tapi semuanya berubah ketika aku, bodohnya, bertanya lagi soal Sungai Hitam. Bapak itu menatapku lama, lebih lama dari yang nyaman. Kedua alisnya bergerak turun, matanya sedikit menyipit. Dia menelan ludah pelan sebelum bicara, "Anak muda, kalau kau masih sayang nyawa, jangan pernah cari Sungai Hitam." Nada suaranya pelan, tapi ada ketegasan yang membuat bulu kudukku meremang. Seakan kata-kata itu bukan ancaman, tapi peringatan yang lahir dari pengalaman buruk. Aku tanya lagi, "Memangnya kenapa, Pak?" Tapi dia cuma geleng pelan, lalu menatap ke arah hutan. Seolah ada sesuatu yang dia takuti di sana. "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau sentuh lagi," katanya. Sebelum berbalik dan masuk ke dalam warung, aku berdiri di luar seperti orang bodoh, nganggur dengan pertanyaan yang makin menumpuk. Kata-katanya justru membuat rasa penasaranku makin besar. Kenapa semua orang takut? Apa sebenarnya yang terjadi di sungai itu? Kenapa tempat itu seperti dihapus dari peta? Malam itu, aku kembali ke rumah penginapan yang aku sewa dari salah satu warga. Rumahnya sederhana, tapi cukup nyaman untukku bekerja. Lampu agak redup, tapi cukup untuk menulis. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, entah karena hujan baru turun, atau karena pikiranku mulai bercampur dengan cerita gelap yang kudengar. Sekitar jam 9 malam, sinyal handphoneku hilang. Biasanya memang lemot, tapi malam itu benar-benar mati total. Aku keluar sebentar ke halaman, berharap bisa dapat 1 atau 2 bar sinyal biar bisa kirim laporan harian ke dosen pembimbing. Halaman rumah itu sepi banget. Lampu-lampu rumah tetangga sudah banyak yang mati, dan suara jangkrik terdengar jelas. Angin malam biasanya sepoi-sepoi, tapi entah kenapa waktu itu terasa berhenti. Tidak ada daun yang bergerak, tidak ada suara ranting patah. Semua seperti membeku. Aku naik sedikit ke jalan tanah yang agak tinggi, berdiri di sana sambil angkat HP ke atas kepala. Tulisan "No Signal" masih muncul.
Aku mulai kesal, dan saat aku hendak berbalik ke rumah, aku mendengar suara, "Jangan datang." Aku langsung berhenti. Suaranya bukan teriakan, bukan juga bisikan yang sama. Itu suaranya pelan, lembut bahkan, tapi jelas. Terlalu jelas untuk dianggap suara angin. Nada suaranya seperti suara seorang perempuan muda. Seolah dia berdiri tidak jauh dariku. Aku menelan ludah. Oke, mungkin hanya halusinasi, jangan datang. Kedua kalinya terdengar lebih dekat. Aku cepat menoleh ke kanan, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya semak kecil dan batang pohon. Aku melangkah mundur satu langkah. Napasku mendadak berat. Rasanya tubuhku kaku. Bukan karena takut, tapi seperti ada hawa dingin yang menyelimuti. Aku berusaha memanggil akal sehatku. Mungkin suara dari rumah tetangga, pikirku. Tapi itu tidak mungkin, semua lampu tetangga sudah mati dan jarak rumah mereka cukup jauh. Suara itu terlalu dekat, terlalu jelas, dan terlalu personal untuk memastikan. Aku menahan napas dan memejamkan mata sebentar, mencoba mendengar suara lain. Tapi justru yang ku dengar hanya keheningan. Keheningan yang menakutkan, seperti seluruh desa menahan napas bersamaan. Ketika aku membuka mata, tiba-tiba aku merasa seperti diperhatikan. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah sekaligus. Seperti ada mata yang mengikuti tiap gerakanku. Aku mundur pelan, tapi langkahku terasa berat, seperti tanah menahan kakiku. Aku memanggil keberanian yang tersisa dan memaksakan diri untuk berjalan ke rumah. Baru beberapa langkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jauh, lebih lirih, seperti memudar. "Jangan datang." Aku lari kecil ke rumah, menutup pintu cepat-cepat, dan berdiri di baliknya sambil mengatur napas. Kulihat dari jendela, halaman tetap kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok. Tapi perasaanku berkata lain. Malam itu aku sulit tidur. Setiap aku memejamkan mata, aku seperti mendengar suara perempuan itu mengulang kata yang sama. Kadang jauh, kadang dekat, kadang seperti berada tepat di samping telingaku. Aku sampai beberapa kali bangun dengan keringat dingin menetes di pelipis. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan aneh. Bukannya takut, tapi lebih terpanggil. Seperti suara itu bukan memperingatkanku agar menjauh, tapi justru memancingku untuk mendekat. Nama sungai hitam terngiang-ngiang di kepalaku bahkan sebelum aku membuka mata. Setiap kali aku mencoba mengalihkan pikiran, suara perempuan itu kembali muncul dalam ingatan, memanggil dengan nada yang sama, walaupun semua orang melarang, walaupun kata-kata bapak tua di warung masih terngiang. Ada satu hal yang tidak bisa kujelaskan, rasa penasaran yang seperti ditanamkan dalam kepalaku sejak malam itu, seperti sungai hitam memanggilku, pelan, tapi pasti, dan semakin aku mengabaikannya, semakin kuat panggilannya terasa. Aku tidak tahu apa yang menungguku di sana. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa berpaling lagi. Sungai itu ingin didekati, dan entah kenapa, aku merasa sungai itu menginginkan aku.